Nah, di mata kuliah kali ini saya akan menerangkan melalui video mengenai apa itu persediaan atau inventory. Kita langsung saja untuk materinya. Nah, persediaan itu apa? Dan persediaan ini biasanya termasuk dalam barang perdagangan. Nah, jadi persediaan barang dagangan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Dan di dalam persediaan ini tuh biasanya pada perusahaan pabrikan yang terdiri dari persediaan bahan baku, lalu ada persediaan dalam proses, dan juga persediaan barang jadi. Nah, ada juga ini dasar-dasar persediaannya, dan dasar-dasar persediaan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah neraca dalam perusahaan manufaktur, dan dagang menggambarkan persediaan merupakan aktiva lancar yang jumlahnya itu sangat besar. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi, karena persediaan itu merupakan hal yang sangat menentukan keuntungan atau hasil usaha. Dan yang terakhir adalah pendapatan kotor. Pendapatan kotor didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualannya. Bisa diawasi oleh manajemen perusahaan, pemilik, maupun pihak-pihak yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang karakteristik persediaan barang dagangan. Yang pertama itu ada persediaan barang dagangan dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan, misalkan perusahaan pabrik itu perusahaannya barang dagangnya berupa mie instan, jadi perusahaan tersebut atau contoh yang paling umum itu PT Indomie atau Indofood itu mempunyai merek atau produknya seperti Indomie. Dan yang kedua dalam bentuk siap untuk dijual, jadi dalam sebuah kemasan yang bagus dan bisa menarik konsumen untuk membelinya. Kemudian untuk penentuan kuantitas persediaan, dalam mempersiapkan laporan keuangan perlu ditentukan yang pertama itu jumlah unit dalam persediaan dengan cara menghitung, menimbang atau mengukur jumlah persediaan secara fisik yang ada di perusahaan. Dan yang kedua adalah kepemilikan barang. Selanjutnya adalah pengelolaan fisik persediaan. Ada 4 macam atau 4 ciri dari pengelolaan fisik persediaan. Yang pertama adalah pemisahan tugas. Pemisahan tugas maksudnya dalam hal ini adalah penghitungan persediaannya itu dilakukan oleh karyawan yang bukan bertugas mengawasi persediaan. Jadi ada karyawan sendiri yang bertugas untuk pemisahan tugasnya atau penghitungan persediaannya. Dan lalu yang kedua adalah penyelenggaraan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan pertanggungjawaban maksudnya itu masing-masing bagian dalam pengelolaan persediaannya itu wajib menggunakan otorisasi yang otentik. Kemudian yang ketiga adalah verifikasi intern yang independen. Jadi penghitungan ulang persediaannya itu oleh petugas yang lain dan dilakukan penandaan terhadap item barang persediaan. Biasanya penandaannya itu hanya dilakukan sekali. Biasanya dalam sebuah pabrik itu ada tugas-tugas, pemisahan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur pendokumentasian. Ini menggunakan penandaan barang yang tadi ada diverifikasi dengan dokumen yang sudah dinomori sebelumnya. Jadi ada dinomori barang-barangnya atau pengelolaannya. Sistem akuntansi persediaan. Di dalam untuk perhitungan dalam persediaan ini ada menggunakan 2 sistem. Yang pertama adalah perpetual dan yang kedua adalah periodik. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang perhitungannya dengan sistem periodik. Dan sebelum untuk lanjut ke slide berikutnya, saya akan menerangkan dulu apa itu perpetual. Perpetual adalah sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan. Kalau periodik, sistem pencatatannya pada akhir periode dengan melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan. Dan untuk sistem periodik ini, pencatatannya di akhir periode dibutuhkan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini untuk persediaan awalnya ada ikhtisar rugi laba dan persediaan. Kemudian untuk yang persediaan akhirnya ada persediaan dan juga ikhtisar rugi laba.
Baik. Next. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian persediaan. Nah, di sini di dalam menggunakan tadi sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik ini ada 3 cara penilaiannya persediaan, yaitu dengan ada 3 cara, ada FIFO, LIFO, dan juga metode rata-rata. Nah, FIFO itu apa? FIFO itu first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Jadi metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal atau pertama yang masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Jadi misalkan ada barangnya masuk pertama, lalu kemudian yang keluar itu juga harus yang pertama kali itu. Jadi harus habis. Sehingga persediaan di akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau yang dibeli tadi. Kalau LIFO ini kebalikan, jadi masuk terakhir, keluar pertama. Metodenya menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir yang masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal atau pertama masuk atau dibeli. Kalau rata-rata ini nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO. Ini saya kurang nulisnya. Jadi metode FIFO dan juga LIFO. Nah, ini ada contoh soal. Di ini ada sebuah transaksi dari tanggal 2 Januari sampai 10 Desember. Hitunglah nilai persediaan akhir per 31 Desember 2001. Ini contohnya dengan sistem periodik dan dengan metodenya FIFO yang tadi saya sebutkan, LIFO, dan juga rata-rata. Lanjut. Nah, ini jawabannya untuk sistem periodiknya. Kita mencari dulu persediaan awalnya berapa. Ada 200 tadi dari sini. Persediaan awalnya ini. Kemudian pembeliannya 800 unit. 800 unitnya dari mana? 800 unit itu dari semua keseluruhan dari pembelian kita jumlahkan. Lalu hasilnya ditambahkan dan ketemu barang tersedia untuk dijual ada 1000 unit. Kemudian penjualannya ini 700 unit. 700-nya dari mana? Dari penjualan yang semua tadi dijumlahkan semua dan hasilnya ada 700. Lalu dari barang tersedia untuk dijual tersebut dikurangi dengan penjualan tadi dan ketemu persediaan akhirnya sebesar 300 unit. Nah, ini untuk sistem periodiknya seperti gini. Dari tanggal 2 maksudnya dari persediaan awal sampai persediaan akhirnya. Dan untuk menghitung sistem periodik ini menggunakan yang pembelian saja yang dihitung. Jadi persediaan awalnya tadi 200 dan harga unitnya jadi 9.000. Kemudian untuk yang tanggal 10 pembeliannya itu sebesar 300 seperti tadi dan dikalikan dengan harga unitnya 10.000. Nah, jadi hasilnya ketemu total harganya 3 juta. Kemudian pembeliannya juga seperti itu, tanggal 21 sebesar 400 unit. Pembeliannya tadi yang pembelian saja dikalikan dengan 11.000 dan ketemunya 4.400.000. Dan transaksi pembelian yang terakhir adalah tanggal 18. Pembeliannya ada 100 unit dan harganya 12.000, jadi total harganya 1.200.000. Sehingga total keseluruhan dari unit untuk sistem periodiknya ada 1.000, kemudian untuk total harganya sebesar 10.400.000. Nah, ini untuk jawaban dari metode FIFO. FIFO tadi kan first in, first out. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Jadi transaksi yang pertama kali adalah sebesar 200 unit pada tanggal 2 Januari dan harga unitnya adalah sebesar 9.000 dan dihitung total harganya ketemu 1.800.000. Kemudian yang kedua dari transaksi tanggal 10 unitnya ada unitnya ada 100, terus harga unitnya sebesar
per unitnya sebesar 10.000, ketemunya 1 juta total harganya karena dikalikan 100 kali 10.000. Kemudian dijumlah, hasilnya ada 300 unit dan total harganya sebesar 2.800.000. Ini untuk yang Vivo. Kemudian untuk LiVo berarti apa? Last in first out, berarti terakhir yang masuk tapi yang pertama keluar. Kebalikan dari Vivo. Kalah, salah. Ini menggunakan sistem periodik tadinya ada 200, ketemu total harganya ada 1.800.000. Yang dari transaksi tanggal 10-nya 300 dari mana? Dari ini tadi. Nah, ini 10. Tanggal 10 Maret 300 unit dikalikan dengan 10.000 dan ketemunya ada 3 juta. Tanggal 21 juga begitu, sama, ada 400 dikalikan dengan 11.000, ketemunya 4.400.000. Dan transaksi pembelian yang terakhir adalah tanggal 18, pembeliannya ada 100 unit dan harganya 12.000, jadi total harganya 1.200.000, sehingga total keseluruhan dari unit untuk sistem periodiknya ada 1.000, kemudian untuk total harganya sebesar 10.400.000. Menggunakan metode Vivo dengan sistem periodik dan juga metode LiVo. Nah, untuk metode Vivo tadi kan sudah saya jelaskan, first in first out, jadi masuk pertama keluarnya pertama. Dan ini untuk untuk perhitungan dengan menggunakan tabel, ini transaksinya tanggal 2, soalnya pertama kali. Dari persediaan awalnya tadi ada 200 unit, lalu dikalikan dengan 9.000 harganya dan ketemu total harganya 1.800.000. Kemudian yang kedua adalah tanggal 10 Maret, ini total unitnya ada 100 dan dikalikan dengan harganya tadi 10.000, ketemunya 1 juta, sehingga jumlah dari unit keseluruhannya ada 300 dan total harganya sebesar 2.800.000. Kemudian untuk metode LiVo, kebalikan dari metode Vivo. LiVo itu apa? Sudah tadi saya jelaskan, last in first out, jadi masuknya terakhir tapi keluarnya pertama kali. Nah, untuk tanggalnya ini tadi ada pembeliannya tanggal 21 sebesar 200 unit dan harga per unitnya 11.000, dikalikan saja ketemu 2.200.000. Dan yang transaksi tadi pembelian terakhir tanggal 18 ada 100 unit dikalikan dengan 10, ini 10.200, ini salah nulis saya, jadi ada 100.200.000 dan ketemunya ini tadi unitnya itu sama 300 dan total harganya sebesar 3.400.000. Ini harga unitnya ini salah, ini 10.200, ini kelebihan 01 saya. Baik, lanjut. Nah, dan ini untuk mencari rata-rata average-nya tadi. Harga rata-rata per unitnya 10.400.000, ini dari mana? 10.400.000 ini dari total harga yang sudah dikalikan tadi. Per 1.000 unit. 1.000 unitnya dari mana? Nah, 1.000 unitnya ini dari sini. Barang yang tersedia untuk dijual tadi. Ini tadi kan soalnya. Lalu ini yang barang persediaannya yang dikalikan 1.000 totalnya, atau ini. Nah, kalau enggak ini yang paling gampang dari sini. Jadi 10.400.000 dibagi dengan 1.000. Nah, hasilnya ketemu 10.400. Kemudian persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya ini 300 dari mana? Dari sini tadi. Nah, dari sini 300. Nah, ini bisa dari sini sistem periodiknya atau dari metode Vivo dan juga LiVo-nya.
dikalikan dengan harganya tadi, per unitnya tadi berapa, ada 10.400, dan ketemu hasilnya persediaan akhirnya 3.120.000 rupiah, seperti itu. Nah, misalkan masih kurang paham atau kurang jelas, bisa tanya saja, bisa japri saya, ataupun bisa kirim email saya ke saya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada tugas individu, ini ada sebuah transaksi, dan dimohon ini untuk tugasnya bisa dikumpulkan, karena ini untuk penilaian juga. Menghitungnya juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menghitung dengan nilai persediaan akhirnya menggunakan sistem periodik dan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan juga rata-rata. Baik, sekian. Terima kasih. Ini nanti lewat email saya, kan sudah tahu kan email saya. Jadi jika masih ada yang kurang jelas, bisa tanyakan saya lewat email. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian memahami dan selamat berakhir pekan. Semoga kalian sukses selalu.